Kan deh kan? Untuk merah 24 peserta Rp1.330.000. Untuk juara total ketiga Rp500.000. Tadi masih terima. Ada lah mereka. Tolong berjun. Iya. Dia masih tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kukumpul Tilelep, kembali lagi di channel Kukumpul Tilelep. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat datang bagi yang baru bergabung, channel yang akan menginformasikan seputar mancing ikan mas. Untuk pemula yang baru mulai memancing ataupun untuk teman-teman yang sudah lama memancing tapi belum merasakan mancing yang maksimal, maka teman-teman sangat tepat mengunjungi channel ini. Selain teman-teman akan dimanjakan dengan tontonan video yang menarik dan akan dimanjakan dengan sajian video mancing, maka teman-teman juga akan mendapatkan edukasi atau ilmu serta wawasan seputar memancing berdasarkan apa yang kami sudah alami. Melalui channel ini kita akan berbagi pengalaman untuk teman-teman supaya bisa meraih hasil mancing yang maksimal. Mancing kali ini saya menggunakan varian Duren SB ya, SN juara varian Duren 1000 bunga. Sementara untuk umpannya saya menggunakan umpan juara super premium yang label merah. Saya menggunakan esen sebanyak 17 tetes. Sementara umpannya, karena ini umpan jadi, saya tambahkan ya, untuk satu bungkus umpan juara itu tambahkan 1 sendok makan deho, kroto. Saya kalau mancing seperti ini, krotonya untuk 2 joran saya menggunakan kroto 2 ons. Kemudian kinoi teman-teman bisa setting secukupnya, tapi di mancing kali ini karena 3 bungkus umpan juara, saya pakai kinoi 3 bungkus juga. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara meraciknya atau melihat secara langsung video jumlah tetesan esen yang saya pakai ini, bisa cek di video sebelumnya di part 1.
Sambil nonton, sambil edukasi. Itulah channel Kukumbul Tilelep. Saya mulai pembahasan dari pertanyaan, Kang, saya sudah mengikuti tutorial aturan pakai secara pas dan tepat, tetapi ikan tidak makan, malah banyak rembesan. Bagaimana solusinya? Ketika teman-teman sudah mengikuti aturan pakai dengan baik dan tepat, kemudian banyak kerembesan tapi tidak makan, maka langkah pertama, jangan dulu dirubah setelan dan settingan baik umpan ataupun esen. Karena tidak setiap perembesan itu adalah ikan mas. Oleh karena itu, teman-teman harus cari tahu terlebih dahulu di tempat teman-teman memancing. Tanyakan kepada panitia apakah di kolam tersebut ada ikan nila ataupun tidak. Karena boleh jadi rembesan yang banyak tersebut adalah ikan nila alias mujair. Jika memang benar di tempat teman-teman memancing itu ada juga ikan mujair atau nila, maka dapat dipastikan rembesan tersebut adalah rembesan dari ikan nila atau mujair. Karena bila itu adalah ikan mas, maka sekurang-kurangnya teman-teman bisa mengenali dari ciri, salah satunya adalah ngentrik. Nah, inilah yang bisa teman-teman prediksi ataupun kita evaluasi atau nilai. Kalau rembesan tersebut sama sekali tidak makan, berarti 95% itu adalah ikan nila. Tetapi bila sempat ngentrik tapi tidak dilanjut, atau ngentrik tapi tidak tenggelam, atau ngentrik malah tiduran pelampungnya, maka baru teman-teman harus mendiagnosa itu pertanda ada yang kurang dari esen ataupun setelan umpan. Jadi intinya, teman-teman jangan terburu-buru dan tergesa-gesa untuk menambah esen, karena bisa berakibat fatal. Bayangkan, ketika banyak rembesan tidak makan, terus kita tambah dosis esen yang ternyata itu adalah rembesan ikan nila, maka dengan ditambah jumlah tetesan itu akan semakin kencang esennya. Sementara bila esen terlalu kencang, maka dampak pertama adalah ikan akan cepat pindah atau kabur dari lapak kita. Karena secara logika itu ikan akan merasa aroma tersebut terlalu menyengat. Yang kedua, dampak dari terlalu kencang atau dosis yang terlalu banyak. Sebetulnya untuk esen juara seluruh varian itu tidak ada overdosis. Hanya saja untuk mancing durasi panjang, teman-teman harus memperhatikan kalau terlalu banyak esen itu ikan akan mudah enek ya. Kalau orang itu enek, kalau manusia itu akan merasa cepat enek atau ya bosan dengan aroma tersebut. Oleh karena itu, khusus durasi panjang, teman-teman mainkan esen yang lemah, jangan terlalu kencang.
kecuali durasi setengah jam atau 1 jam pindah lapak, maka teman-teman bolehlah main kencang dengan harapan dan target ikan cepat strike. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah komen dan bertanya di kolom komentar. Silahkan sebanyak-banyak pertanyaan munculkan di kolom komentar. Tapi mohon maaf slow respon, tetapi pasti kami akan balas, walaupun tentu balasannya melalui video. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan kami jawab dengan jawaban edukasi di video-video. Ada juga yang masuk pertanyaan, Kang, saya sudah mengikuti tutorial penggunaan esen serta umpannya, tetapi di zong. Faktor apa saja yang menyebabkan mancing di zong atau sama sekali tidak mendapatkan ikan alias nihil? Pertama, jika teman-teman sudah menggunakan esen juara tetapi mancing di zong, maka alasannya coba perhatikan umpan yang digunakan. Karena tidak hanya sebatas esen saja yang mempengaruhi, tetapi faktor umpan juga. Ini saya sempat kaget kok, kenapa saya mancing di 17 tetes aman dan jos, tapi kenapa ada komen dari teman-teman sudah menggunakan esen sesuai dosis atau jumlah yang biasa saya pakai, tetapi mancing tetap di zong. Diselidiki, ditelusuri, ternyata umpannya tidak masuk. Nah, oleh karena itu penyebab kenapa mancing di zong sekalipun sudah menggunakan esen juara atau esen apapun yang sudah teruji gacornya, karena faktor umpan. Oleh karena itu pastikan dulu umpannya harus dimakan oleh ikan, alias umpan atau setelan umpannya sudah jos. Maka oleh karena itu sebagai bentuk perhatian kami dan kepedulian kami sesama penghobi mancing, kami buatkan umpan jadi, umpan juara, label biru dan label merah, umpan juara premium dan umpan juara super premium. Sengaja kami buatkan supaya teman-teman tinggal menggunakan dengan tambahan yang sangat simpel sekali. Tambah deho 1 sendok makan, keroto minimal setengah ons, dan kinoy secukupnya. Maksud secukupnya bisa setengah bungkus ataupun 1 bungkus, sampai umpan enak diumpankan. Kalaupun teman-teman tidak menggunakan umpan juara, maka jangan khawatir, kami sediakan alternatif lain, yakni beberapa racikan umpan yang sudah teruji, yang dulu pernah kami coba dan hasilnya jos. Hanya saja dihitung-hitung antara umpan juara dan umpan toko tidak jauh berbeda secara nominal biaya pembuatan umpan. Silahkan dikembalikan ke teman-teman semua, pilih umpan juara ataupun umpan toko. Nanti saya sertakan racikannya di kolom deskripsi. Keunggulan umpan toko, teman-teman bisa langsung cari di toko daerah teman-teman berada. Juga mudah didapat dan instan. Berangkat mancing, belok ke toko, kemudian beli.
itu sangat simpel. Sementara kelemahan umpan juara ya teman-teman harus order dulu, menunggu beberapa hari baru nyampe. Adapun sebaliknya keunggulan umpan juara, tentu ini kami spesial akan dibedakan dari kualitas ngentrik, kemudian kepercayaan diri ketika strike, karena teman-teman bisa lihat sendiri di video bagaimana kualitas ngentriknya. Jadi umpan ini stabil dari awal ngentrik satu ikan ke ikan berikutnya sampai selesai. Yang saya alami ngentriknya konsisten. Dan jangan khawatir takut basi, karena kami sudah setting bagaimana umpan ini supaya kuat di perjalanan dan kuat selama berada di tempat teman-teman. Ini di perjalanan sekitar 2 minggu kuat ya. Oleh karena itu ada teman-teman dari Kalimantan yang berani order 20-30 sekali beli, karena kami jamin umpan tersebut aman di perjalanan, dan umpan tersebut juga asal dimasukkan ke freezer, bukan freezer, asal dimasukkan ke kulkas, jangan di freezer. Kemudian tidak dipijit-pijit, maka umpan tersebut aman dan tidak akan basi. Selain itu kami produksi, karena untuk menjaga kualitas tidak banyak. Kami hitung berapa orderan per minggu, kami sesuaikan. Ketika orderan sedikit ya kami sesuaikan. Kami tidak nyetok banyak karena khawatir itu menjaga kualitas juga ya. Khawatir stok banyak, orderan minim, kemudian dibiarkan berminggu-minggu, itu tentu akan mengurangi kualitas. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan, usahakan umpan juara sekali pakai saja. Tidak disarankan dipakai lagi besok lusanya, karena secara kualitas itu akan menurun. Serta tidak dikukus atau tidak direbus, tinggal pakai saja. Alasan kedua mancing di zong adalah faktor lapak. SN sudah mengikuti tutorial dengan baik dan benar. Umpannya juga sudah disetel secara benar. Kemudian segala sudah disiapkan dengan mantap. Tetapi tetap di zong, maka dipastikan faktor lapak. Disinilah penting bagi teman-teman mental sebagai pemancing. Sama, saya yakin semua pemancing pernah mengalami dan merasakan hal tersebut. Kalau saya, walau tidak di zong secara full, tapi pernah mancing 3 season, yang 1 season itu di zong alias tidak dapat sama sekali. Padahal sudah pakai umpan juara, setelannya sudah pas, SN-nya saya SN duren, tetapi di lapak tersebut saya tidak dapat sama sekali. Maka bila teman-teman mengalami hal yang sama, maka teman-teman jangan khawatir, karena saya pun pernah mengalami hal demikian. Alasan ketiga mengapa mancing di zong. Kemungkinan besar dari umpan dan SN yang tidak pas. Teman-teman bisa melihat dari cara ikan makan.
Kalau tidak ada rembesan, tidak ada tanda-tanda ikan, itu kemungkinan lapak ataupun memang ikan belum datang. Tetapi bila ikan sempat memakan tetapi tidak dilanjut, maka kemungkinan dari umpannya. Hal yang mendasar yang harus teman-teman perhatikan adalah umpan. Baru setelah itu adalah esen. Ketika teman-teman menggunakan umpan yang sudah gacor, yang sudah pas, kemudian ditetes esen malah tidak makan, maka bisa jadi esennya tidak cocok, ataupun karena setelan tetesan esen bisa jadi terlalu kencang. Oleh karena itu, untuk menilai ini lapak bagus, rembesan ada, ikan berdatangan, ikan sempat memakan tetapi tidak dilanjut, kalau ngentrik pun dilepaskan, maka bisa jadi itu ada yang salah dari setelan umpannya. Oleh karena itu teman-teman harus pastikan untuk umpannya harus jos dan dimakan ikan. Baru setelah itu teman-teman langsung melihat ke wilayah esen. Kalau umpan sudah jos, kemudian dicoba ditetes esen malah tidak dimakan, berarti itu faktor esen. Maka dari sini teman-teman bisa menilai, segeralah teman-teman langsung mengambil tindakan pada esen tersebut. Apakah diganti esen atau teman-teman boleh juga coba diganti tetesan esen. Yang awalnya misalkan bermain di 15 tetes, coba diturunkan di 8 tetes. Atau sebaliknya, ketika teman-teman mancing main di 8 tetes, tidak dimakan atau banyak rembesan, lapak bagus tapi ikan tidak mau makan, berarti teman-teman coba takar mengadakan testing untuk tetesan esennya. Bagi pemancing itu pilihannya dua. Pilihan pertama, teman-teman jadi peracik umpan dan esen dengan resiko banyak keluar modal dan rentan dizong atau rentan ikan tidak makan umpan dan esen yang kita gunakan. Baru banget ya, kepanasan. Atau teman-teman menjadi pemancing yang memilih opsi yang kedua, menggunakan umpan dan esen yang sudah teruji. Kalau menggunakan umpan toko, teman-teman bisa cek di berbagai pengalaman mancing orang-orang menggunakan umpan apa. Kalau esennya esen apa, maka itu salah satu cara yang efektif dan efisien, tidak banyak mengeluarkan modal. Karena untuk uji esen testing itu perlu mengeluarkan modal untuk biaya pembuatan racikan umpan dan biaya pembuatan racikan esen, belum lagi untuk uji coba di kolam. Pag-usapan. O babawaan na. GJB yang ginseng, ini kodenya. 15 tetes aja dulu guys.
Oke teman-teman dan sahabat kukumpul tilelep, next mancing saya coba kegacoran esen varian gingseng jagung bakar alias GJB. Sambil nonton, sambil edukasi, masih banyak informasi-informasi seputar mancing yang harus saya sampaikan kepada teman-teman untuk mendapatkan dan meraih hasil mancing yang maksimal. Di video ini tidak cukup waktu, nanti next video kita akan ulas dan tampilkan video mancing ini. Kemudian saya bongkar rahasia bagaimana kalau teman-teman menggunakan esen varian gingseng jagung bakar. Ini tergolong esen varian baru produk kami. Bagi teman-teman yang sudah order, spesial untuk teman-teman yang sudah membeli, saya kasih tahu berapa tetes, bagaimana cara menetesnya, bagaimana cara mengaduk umpan, bagaimana menyetelkan antara esen dan umpan, serta tentang kroto nih. Masih ada poin penting yang mesti disampaikan perihal penggunaan kroto. Pokoknya pantengin terus, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu di video selanjutnya. Hatur nuhun.